Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli jami' ma'asi. Astaghfirullah min jami' ma'asi wal 'isyan. Astaghfirullahaladzim min jami' ma kariha Allah qawlan wa fi'lan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti jami'ir rusuli wa jami'il anbiya alaihim wassalatu wassalam jami'il awliya wal ulama wa li ta'at wal masyayikh ajmin quddasallahu sirrahum jami'il awliya hususan syai'atul qadir hususan ila rahim wa ila hadrati hususan wa ila hadrati hususan Syekh Abdul Muhib wa ila arwah hususan وإلى أرواح خصوصا وإلى حضرة خصوصا جميع الأولياء قدس الله سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولحسن مقاصدنا جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا إلى روح أبي وأمي وأخواتي وجدي وجدي رحمهم الله رحمة ومغفرة عامة. اللهم اجعل قبورهم نورا واجعل في قبره نورا. Ya Allah, berikanlah cahaya di alam kuburnya, berikan terang di alam kuburnya, luaskanlah tempat kuburnya, buatlah taman dalam kuburnya luas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ina wali hasni maqasidana, untuk hasil, untuk kebutuhan, untuk hajat kita. Ya Allah, penuhi kebutuhan kami, sehatkanlah badan ini, kuatkanlah untuk taat, berikan rezeki yang bermanfaat, barokah dan luas, datang dari tempat yang tidak ada, datangkan. Kalau masih di langit, turunkan ya Allah. Kalau masih di dalam tanah, keluarkan. Kalau sedikit, dibanyakkan ya Allah, dan dimudahkan dengan karuniamu, dengan maha pengasihmu dan maha pemberimu. Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Surat Al-An'am ayat 145. Surat Al-An'am ayat 145. Surat Al-An'am itu sampai dengan ayat 165.
masih beberapa lamban. Surat Al-An'am ayat 145 sampai 47. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami memohon lagi ya Allah. Kami mohon lagi ya Allah. Di pagi ini, di subuh ini, setelah kami sholat berjamaah, dimulai dengan sholat sunat qabla subuh, berikanlah kepada kami dengan rahmat-Mu dan kasih sayang tempat terbaik saat nanti kami berpulang menghadap-Mu, yaitu Al-Quran menjadi memberi syafaat kepada kami. Di dunia memberi penerang, di dalam kubur menjadi lampu, dan di akhirat nanti menuntun kami ketika melintasi Shiratal Mustaqim. Itu keinginan tertinggi, keinginan yang paling utama. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah, amin. Ya Allah, selamatkan kami dari azab kubur, ya Allah, amin. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh, amin. Dan tuntunlah kami menuju surgamu, amin. Dan kumpulkan kami di surga dengan keluarga, dengan istri, anak, kerabat. Terutama kami bisa bertemu dengan junjunanmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Dan ini dannya, bisa berjumpa denganmu ya Allah di dalam surga. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat naon eta? Ki, surat naon? Surat Kahfi. Ayat sabaraha Kahfi ini? Duka. Kalau dibuka heula. Faman kana yarju, barang siapa menginginkan, mengharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabb, dengan Allah Jalla wa'ala, Jalla Jalalah. Wah, gimana ya? Apa mungkin gitu ya? Apa mungkin saya seperti ini, kami seperti ini, bertemu dengan Allah? Bertatap muka, berjumpa, bersua dengan Prabowo saja, presiden kita, gimana gitu? Kapan? Ada dina TV mah, dina sosmed, dina TikTok. Lihat, bukan ketemu utama. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, ngariung bareng Rasulullah? Satu yang sangat sulit menurut pandangan kita, tapi dengan izin Allah, itulah dengan izin Allah, dengan seizin Allah. Ya, kamu diizinkan. Nah, itu tuh. Jadi kita tuh minta, ya Allah, izinkan ya Allah, bisa bertemu dengan junjunanmu. Kata Mensesnek nih, iya, kamu bisa ketemu besok jam 8 di Istana Negara. Waduh, itu persiapan anak kita macam apanya. Wah, nucan ayah dibeli heula setelan jas yang terbaik itu kan, baru mau ketemu dengan presiden saja seperti itu. Maka kita harus tidur di hotel, jangan sampai terlambat.
kita harus nginap di Jakarta, maka harus berangkat lebih awal. Jam 6 sudah siap-siap menghadap presiden. Waduh, ada apa nih presiden manggil saya? Itu gambaran dunia seperti itu, susahnya. Tapi dengan Allah akan mudah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka beramal solehlah. Itu falyamal amalan shalihan, beramal soleh saja. Nah, soleh mah amal soleh kepada Allah, yaitu mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu amal soleh kepada Allah. Amal soleh kepada manusia, ya berbuat baik, bermanfaat kepada keluarga, mendidik, membiayai hidupnya. Itu amal soleh kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, dan berbuat baik kepada alam ini. Maka amal soleh itu banyak. Nah, diantaranya ini juga amal soleh. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ya Allah. Dari tadi bangun tidur sampai saat ini kami mengaji Al-Quran, ini adalah amal soleh. Ya Allah, terimalah dan mudahkanlah nanti saat ingin berjumpa dengan Engkau di dalam surga. Wala yusrik bi ibadati rabbih, dan jangan kamu musyrik, jangan kamu menyekutukan Allah. Yaitu diantaranya jangan riya, musyrik. Jangan riya itu juga termasuk musyrik, menduakan Allah. Mestinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mestinya diperintah Allah itu dilaksanakannya dengan ikhlas. Nah, sok ayawen ngagoda kana hati ria itu penyakit hati. Ya Allah, jagalah kami dari ria. Mangga orang lanjutkan surat Al-An'am ayat 145. Allahumma inni as'aluka raghbatan fil Qur'an. Ya Allah, berikanlah kami hati yang mencintai Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh. Ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir illa an yakuna maytatan أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد
ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما أو الحوايا أو ما اختلط بعض بالحوايا أو ما اختلط بعض أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم. Pembaca Quran itu seperti pembalap ya, harus tahu belokan. Kalau pembalap tidak tahu belokan, hanya sabatun nenggar pembatas. Harus lihai. Pembalap kudu apal medan, apal jalan, apal tikungan, apal belokan, tikungan tajam. Kapan menggas, kapan menahan. Tadina Quran ge aya nyata rambu-rambu teh aya mad, ciri mad aya alif, wawu, ya mati. Disiplin tadi itu mah panjangkeun. Lamun teh aya eta mah tong dipanjangkeun. Tong dipanjangkeun teh tong dimadkeun. Jadi apal tikungan teh eta apal kudu nahan, kudu ngegas. Aya nahan kumaha idgham kudu digas nyata diikhfakeun ngahiung kan ifa mengahiung sorana teh sora ngahiung. Kapan berhenti, kapan jalan, jadi berhenti teh waqaf.
Lamun teu aya aba-aba waqaf maka contohna ya dina ayat 140 Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Kenapa tidak berhenti? Dzalika jazainahum bibaghihim. Sebab aya waqaf didinya sebaiknya tidak berhenti di situ. Sebaiknya wasol sodla di dia macirina teh aya sodla aya al waslu aula teh artosna sae kene majeng tama di dinya mah sabala mencicing katenggar kecuali kagok kamari tangges beureum kalah maju wah gandeng ta motor kagok ke karak merah naga anyar kene aduh carekan ku batur. Jadi lamun tos apal tanda mad tos apal idgham iklab ifa sae we lah ngaos Quran. Kumaha carana nya latihan, kumaha carana nya diajar, kumaha carana nya tuturkeun we bacaanana. Kumaha atuh nya teras we diajar. Nepi ka can bisa-bisa terus we diajar. Ku Allah diganjar 2 kali tah anu ngaos Qur'ana agak eugeuk. Takaka teh, takaka. Arab abrub Mas Qur'ana can lancar 2 kali diganjar nage tuh hebatna Allah. Mengertilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tas aina terjemahna naon eusina nu deme dibaca teh kudah paham. Abdi ge teu paham pada dibacakeun terjemahna. Bismillah. Katakanlah kul gitu. Katakanlah kasaha kanjeng Nabi da imam wahyu. Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semuanya itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, itu yang diharamkan mah. Pan aya si eta teh si Amru bin Luhai teh pan nyeun aturan sorangan. Jadi dia orang yang pertama menjadi perintis dalam memanipulasi agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Si Amru teh pasti bakal digarebukan dah si Amru teh nyeun aturan yang salah bertentangan ku Al-Qur'an ku Allah diluruskan ku ayat ieu teh. Orang-orang jahiliyah anu geus kitu teh turun temurun dari satu generasi ke generasi dikat ku Al-Qur'an. Lain kitu kitu cek Allah teh. Lain batal, salah, sesat. Iya nu bener mah. Itu. Jadi diluruskan oleh Al-Qur'an keburukan mereka, kesalahan mereka, kesesatan mereka itu diluruskan oleh Al-Qur'an. Jadi anu diharamkeun ku Allah di Al-Qur'an mah lain eta, tapi ieu naon bangke, darah yang mengalir, babi, aya anu wani-wani ceuk si Ade Armando cenah. Babi teh henteu kabeh babi haram cenah. Aya babi leuweung, aya babi kota. Bagi kota mah nya anu aya dina McDonald teh. Hakanan McDonald si Trump teh.
tah eta mah geus dina nasna diharamkeun khinzir teh ya. Khinzir teh babi, darahna, kulitna, lemakna, dagingna kabeh sakabehna haram. Ulah kumawani anu geus jadi katangtuan make jeung da cenah eta mah penafsiran cenah khinzir teh boa lain babi khinzir teh. Tanggung jawab dah omongan maneh teh. Kudu ditanggung jawab. Make ra'yu teu meunang make ra'yu Quran mah ditafsirkeunana ku Al-Qur'an deui ku hadis. Kan Rasulullah teh menjelaskan. Para ulama menjelaskan bahwa khinzir itu adalah babi yang kita tahu, babi hutan atau babi ngepet. Haram tas babi mah. Geus loba keneh nu sejen oge tong nguruskeun babi. Urang mah aya hayam, aya domba, aya kambing, domba kambing. Eta we lah anu sidik halal. Yang bertentangan dengan Al-Qur'an itu mah setan misalnya. Setan teh rupa-rupa aya anu mangrupa jelema, aya anu setan anu gaib. Loba setan. Naudzubillah min dzalik. Faman idzurra afiskon uhilla li ghairillah bih faman idzurra ghaira bagin wa 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di hutan tidak ada makanan, kalau tidak makan mati. Berperang teh ngalawan ieu penjahat. Di Papua tentaranya saya we kiriman makanan logistik terlambat, di hutan susah distribusina, nu aya orai hakan we orai ge. Silahkan dituang, tapi jangan menginginkan karena darurat boleh. Da ieu dalilna. Famanidurra ghaira bagin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kalau dalam keadaan terdesak, tidak ada lain kecuali makanan yang itu diharamkan, maka itu dibolehkan, asal jangan jadi kesenangan. Jangan jadi hobi. Ya Allah memerintahkan Rasulnya supaya berkata kepada orang-orang kafir yang membuat kebohongan atas nama Allah dengan mengharamkan rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka. Aku tidak mendapati sesuatu yang diharamkan Allah bagiku dalam wahyunya yang diturunkan kepadaku kecuali 4 hal. Bangkai, darah yang mengalir, daging babi yang merupakan sesuatu yang kotor, dan hewan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah dan merupakan fisk. Itu saja. Selain itu boleh. Silakan. Hari gajah teu kasebut di berarti halal gajah. Kecuali aya dzufur, aya keterangan. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruma. Nah, ini terjemahna. Dan kepada orang-orang Yahudi, wa 'alal ladzina hadu, orang Yahudi, aya nama Zionis Yahudi teh. Si keparat, penjahat, paling biadab di muka bumi, Yahudi ayeuna Zionis. Dan kepada orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang ada yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang.
demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaan, dan sungguh kami maha benar. Nah, eta mah hukuman eta mah ka Yahudi. Yahudi mah dihukum ku Allah di dunia keneh. Ulama berbeda pendapat tentang pembatasan bagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Muncul sebuah pertanyaan, apakah yang diharamkan hanya 4 makanan tersebut saja, ataukah masih ada makanan lain yang diharamkan? Apakah ayat ini mansukh, yaitu dinasakh, atau muhkamah, tidak dinasakh? Nah, penjelasannya di sini ada nih, panjang keneh. 1. Pembatasan ini bersifat hakiki, maka dari itu tidak ada makanan yang diharamkan kecuali 4 yang disebutkan dalam ayat ini. Adapun hewan sembelihan dan binatang selain 4 hal tersebut adalah halal, sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas. Amr bin Dinar mengisahkan, aku berkata kepada Jabir bin Abdullah, orang-orang mengatakan bahwa pada kejadian perang Khaybar, Rasulullah melarang mengkonsumsi daging keledai jinak, yaitu keledai kampung. Lalu Jabir bin Abdullah berucap, orang yang mengatakan hal itu sebelumnya adalah Al-Hakam bin Amru dari Rasulullah. Akan tapi sang lautan ilmu Abdullah bin Abbas tidak menyetujui pandangan tersebut. Dia pun membacakan kalimat firman Allah, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu. Abdullah bin Abbas bertutur, dulu orang-orang jahiliyah mengkonsumsi beberapa hal dan enggan mengkonsumsi beberapa hal lainnya karena merasa jijik. Lalu Allah mengutus nabinya menurunkan kitabnya menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram. Maka apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal, semua yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Sedangkan semua yang tidak disinggung oleh Allah adalah bentuk pemberian kebebasan. Lalu Abdullah bin Abbas membacakan ayat, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Ayat ini menyebutkan 4 makanan yang diharamkan. Surat Al-Maidah juga menyebutkan sejumlah makanan lain yang diharamkan. Demikian pula sejumlah hadis sahih menyebutkan sejumlah makanan yang diharamkan. Maka dari itu surah Al-Maidah dan hadis-hadis sahih tersebut mengeliminasi pengertian ayat 125 surat Al-An'am yang membatasi makanan yang diharamkan hanya pada 4 hal tersebut. Surah Al-Maidah dan hadis-hadis sahih tersebut menjelaskan makanan-makanan lain yang diharamkan. Selain keempat makanan tersebut, ada sebagian kalangan yang menyebut pengeliminasian tersebut sebagai bentuk nasah. Namun yang lebih tepat adalah mengeliminasi, yang itu tidak disebut sebagai bentuk nasah, tapi masuk kategori menjelaskan pengharaman sesuatu yang asalnya adalah mubah. Karena mengeliminasi hukum asal kemubahan, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, seperti ini bukan nasah. Sebab yang dinamakan nasah adalah menghapus hukum syara yang terdahulu. Kesimpulan, pendapat kedua lebih kuat. Makanan yang diharamkan bukan hanya keempat jenis makanan yang disebutkan dalam ayat ini, melainkan juga jenis-jenis makanan lain yang juga diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah dan sejumlah hadis. Mana ayat ini panjangnya? Tadina akhir-akhir nama bila mana tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan kecuali itu, maka famanidurra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Namun barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melibatas, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Artinya boleh, seperti yang tadi dijelaskan.
Masih ada waktu. Panjang ya keterangan hadis-hadis mengenai makanan itu. Kalau tidak dibacakan tidak lengkap keterangannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya hadis matat syatun li Saudah binti Zam'ah. Ini keterangan hadisnya. Radhiyallahu anhuma. Faqala Rasulullah sallam, falaula akhadtum maskaha, qalat ya Rasulullah na'khudhu maska syatin qad matat. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama qala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh, dan seterusnya. Ada seekor kambing milik Saudah binti Zam'ah yang mati gitu ya. Ini hadis, ini peristiwa. Lalu Rasulullah bertanya, mengapakah kalian tidak mengambil kulitnya? Nah, gitu. Saudah binti Zam'ah berkata, apakah kami boleh mengambil kulit kambing yang telah mati? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh ila ayyakuna maitan aw daman masfuha. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan makanannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir. Kalian tidak memakan kambing bangkai itu, tapi kalian ambil kulitnya untuk disamak, lalu kalian manfaatkan. Saudah pun mengutus seorang untuk mengambil kambingnya yang mati itu, lalu dia samak kulitnya. Dari kulit itu dia membuat girbah, tempat air. Girbah itu dia gunakan hingga sobek. Jadi kulit nama boleh, tapi disamak heula. Dibuat dulu mah kempis teh tina kulit kambing. Ayeuna mah teu kitu ya, tina plastik aya namanya termos teh. Tina ieu tina gelas, tina kaca. Dulu mah bahan itu tidak ada mungkin. Dulu juga bahan-bahan itu dari Cina ada, memang sudah ada teknologi Cina. Anduka zaman Rasulullah teu kasebutkeun aya kacanya. Aya juga girbah teh yaitu kempis yang terbuat dari kulit. Jadi artinya boleh digunakan bahkan sampai sobek, artinya boleh asal disamak heula. Dikurang jadi bedug gitu nya. Jadi sabuk, jadi sapatu. Tapi lamun tina babi mah haram anggar kulitna naon ge. Ieu mah tina anu tadinya dibolehkan. Tina kambing, tah mun orai kumaha orai? Kulit orai apa jadi beubeur. Berarti lamun diharamkan berarti teu meunang dipake ta beubeur, tapi selama tidak ada keterangan bahwa kulit orai teh, kulit orai sok dipake sapatu nya. Ari kulit dipake sapatu naon, kulit naon? Ayam itu. Saya pernah. Gening belang. Ada belang mah pasti kulitnya bukan lagi kulit sapi. Jadi girbah itu kata Nabi penjelasan ke Saudah tadi bin Zam'ah, ambil kulitnya, pakai, manfaatkan, dipakai sajadah silahkan, kan disamak teh ya dikeringkan ya, dijadikan samak gitu, sebenarnya disamak. Itu keterangan tentang kulit bangkai ya. Jadi ini ceritanya kulit bangkai, bukan sapi yang disembelih seperti itu, kita mengsidik halalnya.
Ima bangkai saja boleh untuk diambil manfaatnya, dijadikan girbah, bahkan pakai wadah cair. Yang diharamkan itu damam masfuha, yaitu darah yang mengalir. Berarti yang tidak mengalir mah tidak haram. Berarti tidak yang getih-getih eta mah pernah sok aya darah reungit gitu mah ma'fu eta mah da sakedik. Damam masfuha menurut Abbas mah berarti darah yang ditumpahkan. Aisyah memandang bahwa warna merah dan sisa darah yang mengambang dalam periuk ketika proses pemasakan daging adalah tidak apa-apa. Lalu masih ada 5 menit. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menginformasikan kepada orang-orang musyrik bahwa di dalam wahyu yang Allah wahyukan kepadanya sama sekali tidak didapati bahwa hal-hal yang mereka haramkan itu adalah haram menurut Allah. Hal-hal yang mereka haramkan sebenarnya tidaklah haram dan Allah sama sekali tidak mengharamkannya. Pertama, kedustaan mengatasnamakan Allah pada Allah sendiri menghalalkan. Allah yang hanya mengharamkan 4 hal dalam ayat di atas. Adapun selain 4 hal itu, maka Allah tidak mengharamkannya. Allah memberikan kebebasan dalam hal itu. Lalu bagaimana bisa orang-orang musyrik itu mengharamkan apa yang mereka haramkan itu? Dari mana mereka mendapatkan hukum tentang keharamannya? Pembatasan makanan yang diharamkan hanya 4 hal tersebut: bangkai, darah mengalir, babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Sama sekali tidak berarti bahwa makanan yang diharamkan hanya 4 hal tersebut. Ada banyak makanan lain yang juga diharamkan, seperti dijelaskan dalam sejumlah ayat lain dan sejumlah hadis sahih. Seperti apa? Seperti pengharaman daging keledai kampung, seperti pengharaman daging keledai kampung, binatang buas bertaring, burung yang memiliki cakar tajam. Nah, itu yang diharamkan orai termasuk buasnya. Bertaring deh orai mah bukan juga makan daging eta ge. Burung yang bercakar berarti ari burung eta manteunya. Burung Garuda manteu. Burung Garuda bercakarnya. Ari burung gagak eta lah burung piit lah japati. Burung dara. Allah mengharamkan bagi Yahudi setiap binatang berkuku, yaitu setiap binatang yang jari jemarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, seperti unta, burung unta, itik, dan angsa. Maka kulladzi tufur menurut Abdul bin Abbas maknanya adalah unta dan burung unta. Unta dan burung unta. Sa'id bin Jubair, Mujahid, As-Suddi, dan Qatadah mengartikan sebagai tiap-tiap binatang yang jari jemarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, seperti unta, burung unta, dan angsa. Orang Yahudi tidak mengkonsumsi binatang-binatang seperti itu. Adapun binatang yang jari-jarinya terpisah antara satu dengan yang lain, maka orang Yahudi mengkonsumsinya. Firman Allah, wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syuhumahuma. Allah juga mengharamkan bagi umat Yahudi lemak sapi dan lemak domba. Nah, itu masih sebagai hukuman ya. Hukuman. Bagi kita itu tidak haram. Demikian saja, panjang kene nang kita cukupkan karena waktunya sudah jam 6 pas.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.